ويرحم ويؤلي درجاتهم بالجنة وينبؤنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. Timudema. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid lan nengah-nengahi sira. Berlaku pertengahan. Artinya atas tidak, ngerendahkan tidak, tapi bersifat sederhana lah. Pimasyika ing dalem melakune sira, tawassut. Nengah-nengahi sira, gawe tengah sira, pihi ing dalem mas perjalanan. Bainad dabibi wal isra'i. Bainad dabibi antarane sombong wal isra'i lan nginakno. Wa alaika lan iku tetep mesti ingatase sira as-sakinatu utawi sakinah nentremno gitu. Wal wikori lan wikor kesombongan. Wagdud lan nglirihaken sira. Ai ikhfid. Tegese nglirihaken sira min sautika saking suara sira. Inna angkarol aswati temen setuhune seele-ele suara akbahiha tegese seele-ele suara, sejelek-jeleknya suara iku la sautul hamir yakti suara keledai. Semakin ada emang. Awaluhu utawi kawitane saot iku zapirun melengking. Wa akhiruhu lan akhire suara atau saut iku sahikun ngerengek.
Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati. Alam tarau. Anatah ora ngerti sapa sira. Ay ta'lamu tegese weruh sapa sira ya mukhatabina. Eling-eling wong kang diajak ngomong. Annallaha ing temen setuhune Gusti Allah iku sakhara wis ngatur sapa Allah lakum maring sira ma ing apa wae bisamawati Allah wis ngatur ing atase pira-pira langit. Jadi pi dia bermana ala. Minas syamsi tegese nyatane saking srengenge wal qamari lan bulan wan nujumi lan perbintangan litan tapiu supaya dadi manfaat opo kabeh sames qamar nujum biha kelawan samawat. Wama lan Allah wis ngatur ing apa wae pil ardi ing dalem bumi minas simari saking piro-piro buah-buahan wal anhari lan piro-piro bengawan wadawabi lan piro-piro binatang wa asbago lan wis nyempurna akan sopo Allah ay ausa'a tegese wis ngeluasaken sapa Allah wa atamma lan wis nyempurnaaken sapa Allah alaikum ing atase sira kabeh ni'amahu ing pira-pira nikmate Allah dohiratan kelawan dohire wahia utawi alaikum ni'amahu dohira iku husnus sauti apike surati iku husnus surati apike rupa wa taswiyatul a'dha'i lan seimbange anggota badan wa ghairi dalika lan liyane mengkono husnus saut wa taswiyatul a'dha. Allah wis nyempurnaaken nikmate ing dalem dohira wa batinatan lan batine. Wahia utawi batinah iku al ma'rifatu ma'rifat atau pengetahuan wa ghairuha lan liyane ma'rifah. Wa minan nasi lan iku tetep seteng sebagian saking manusa ahli Makkah tegese penduduk Mekah man utawi wong yujadilu kang mendebat kang mujadalah sapa eman billahi tentang Allah bigoiri ilmin kelawan tanpa ilmu wala hudan lan oranana petunjuk min rasulin saking rasul wala kitabin lan oranana kitab munirin kang nyata angjalahu kang wis nurunaken ing man sapa Allah Gusti Allah bal bit taklidi balik kelawan taklid manut buta manut tanpa ilmiah wa idza qila lan nalikane den ucapaken lahum maring nas ahli Makkah ittabi'u manut sapa sira kabeh ma ing apa wae angjala kang wis nurunaken sapa Allah Gusti Allah. Qalu ngucap sapa annas balnat tabi'u balik manut sapa kita kabeh ma ing apa wae wajadna kang wis nemu kang wis mendapatkan sapa kita kabeh alaihi ing atase ma aba ana ing pira-pira bapak moyange kita. Qala ndika sapa Allah taala
Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adabis sa'ir. Ayat tabi'unahu. Anatah manut sopo ahlu Mekah hu ing ma. Walau kana lan senajan ono opo asyaitonu setan iku yad'u ngundang sopo setan hum ing annas ila adabis sa'ir maring adab kang pedih kang jadi tempat balik. Mujibatuhu utawi jawabane ma iku la tentu ora. Gitu. Jelas Tom. Nah, dina ayat sameme, nah, pada ayat yang lalu, yaitu pada ayat 18 diungkapkan wala tusoir khoddaka linnasi wala tamshi fil ardi maroha. Janganlah engkau memalingkan mukamu, pipimu terhadap manusia. Memalingkan itu apa? Menganggap mereka itu rendah. Gitu. Ayat nulibat. Cebrik. Masih nyebut cebrik. Gitu. Wala tamshi fil ardi maroha. Dan janganlah engkau berjalan di muka bumi itu dengan penuh kesombongan. Artinya kieu. Jadi anu disebut sombong iya sifat. Ya, artinya sifat itu bisa dengan ucapan, bisa dengan kelakuan, atau bisa dengan suatu perencanaan. Artinya sombong itu apa? Menempatkan dirinya itu lebih baik di hadapan orang lain, atau menempatkan dirinya lebih baik daripada orang lain, dan orang lain diharapkan oleh dia itu memujinya. Itu sombong. Dia itu harus mengakui bahwa gue itu hebat. Itu sombong. Ya karena apa? Karena di situ ada yang ditinggal, yaitu Allah sebagai subjek. Nah, yang harus dilakukan oleh kita, yang dikehendaki oleh Allah itu waqsid bi masyika wagdud minas sautik. Yaitu berlakulah kamu sebagaimana adanya. Paham deh Tom? Abil. Yang perem. Jadi waqsid bi masyika waqdud min sautika. Jadi berlakulah kamu sederhana sebagaimana adanya. Menampatkan diri atau mengharapkan orang itu memuji tidak, menghinakan diri juga tidak. Maka dina ayat 19 iya kata-kata anu dipakai dina Quran iya dua hal. Satu yang berhubungan dengan kelakuan, pekerjaan, yang satu berhubungan dengan suara. Karena apa? Karena dua hal ini akan terkait. Jadi dengan kelakuan
kelakuan itu bisa berjalan, kelakuan itu bisa bersikap. Artinya bersikaplah kamu sederhana, dan kalau kamu baik, nyatakan bahwa kebaikan itu bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah anugerahkan kebaikan. Yang kedua dari suara. Jadi dua hal ini ya menjadi sumber kebaikan, bahkan menjadi sumber bencana. Tak seetik orang itu berantem, orang itu bertengkar gara-gara ada suara. Dan tak sedikit orang itu menjadi hina, menghinakan diri juga karena suara. Aing mah teu boga naon-naon. Itu menghinakan diri. Aing mah teu bodoh-bodoh acan. Itu menghinakan diri. Nah, itu bukan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi ucapan itu tidak akan mewujudkan ucapan syukur. Juga di dalam berjalan. Berjalan itu di artian lain bukan berarti hanya berjalan dengan kaki, tapi menjalani kehidupan, termasuk kita mengambil kebijakan bila kita menjadi pemangku adat, pemangku kebijakan. Inna angkarul aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jeleknya suara itulah suara keledai. Suara keledai itu suara yang tidak dirindukan. Dari awalnya pelengking terus menghereng. Gitu. Dari suara yang tidak dirindukan. Jadi sejelek-jeleknya suara itu suara yang mengganggu telinga orang. Yang mengganggu telinga orang itu bukan berarti suara anu tarik bae, anu mesannya padahal aku mesan. Itu bisa mengganggu. Rupa seperti kitu. Rupa seperti benang bangsoah second bagaimana? Nyele buuk. Kos hordeng panci pijat sebuah mana itu penampakan mesan suarana tapi eta nyelek gitu eta di ku Al-Qur'an diibaratkan dengan suara naon tong suara keledai. Jadi muhola pahantina eta jadi sebaik-baiknya suara yang dirindukan oleh si pendengar, tapi sejelek-jeleknya suara yang mengganggu telinga orang. Tapi seperti keledai ya, ieu cenah jalma nu di dagoan teh keledainya dan aku mah unggal liwat kabeh keledai. Mudah-mudahan eta ulahnya ada. Keledai mah mirip kedelai mah. Eta keledai eta perkawinan tina kelong jeung kedelai. Itulah keledai. Alam taro anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha alaikum ni'amahu dhahiratan wa batinah. Ya indahna Al-Qur'an. Setelah kita berjalan mengarungi bahtera suasana hidup kita. Suasana hidup kita kan begitu luasnya, begitu indahnya. Di hidup kita itu ada kali, ada gunung, ada naik, ada turun, ada banjir, ada puyuh gonggong, dan lain sebagainya. Itu dalam hidup kita. Ada seneng, ada biasa saja, ada sedih, ada merasa ketindih langit. Itu dina hidup kita. Dan semuanya itu yang Allah kehendaki itu, yang dikehendaki Allah itu
kamu jangan sampai lepas, kamu jangan sampai lepas kendali sehingga engkau mengatakan bahwa aku tidak kasih sayang. Hiruk pikuknya dalam kehidupan kamu, seruat apapun kehidupan kamu, akulah desainya, dan disitulah dalam bingkai rohmanku. Itu kata Allah, anu dikehendakiku Allah seperti itu. Supaya orang itu tetap merasa bersyukur, supaya orang itu tetap memuji Allah, memujiku. Nah, setelah kita diajarkan pada ayat-ayat sebelumnya itu untuk selalu bersyukur, kemudian Allah ngajarkan bahwa 3 hal yang harus kamu pegang itu sebagai urusan terbesar dalam hidupmu, yaitu 1, sholat, yang kedua amr ma'ruf nahi mungkar, yang ketiga sabar. Dalam setiap apapun 3 hal itu selalu hadir, yaitu sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, naon detong? Itu sabar. Yaitu sabar. Loh, kok sholat kalau kita ada di kebun atau ada di pekerjaan, ada di kantor, apakah itu termasuk sholat? Apakah sholat itu harus terbawa? Sifat-sifat sholat itu harus ada. Sifat tunduk, sifat pasrah, sifat menyatakan keagungan Allah, itu ada. Nah, pada ayat ini, dari nuansa kehidupan jiwa itu coba kita keluar menuju cakrawala, menuju suasana yang lebih luas, yaitu kita hidup adalah bagian dari alam semesta ini. Jadi kita hidup bagian dari alam semesta, yaitu langit dan bumi. Tuhan yang kamu puji, Tuhan yang kamu minta pertolongan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuhan yang kamu sembah, yakinkah kamu bahwa Dialah sebagai penguasa langit, penguasa bumi, pengatur kehidupan yang ada di langit, dan pengatur penghidupan apa saja yang ada di bumi? Yakinkah kamu bahwa Allah yang telah menundukkan, atau Allah yang telah mengatur langit, mengatur apa yang ada di langit, dan mengatur apa yang ada di bumi, itu untuk kamu. Ya, kenapa kamu itu merasa kecil? Kenapa kamu merasa rupak dalam hidup? Bukankah kamu sudah yakin bahwa Tuhan yang kamu sembah itu penguasa langit, penguasa bumi, mengatur langit yang di dalamnya ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari, yang kamu bisa ambil manfaat dari makhluk-makhluk itu. Matahari diterbitkan, diterbenamkan, itu untuk kamu. Kamu bisa ambil manfaatnya. Matahari dari segi kesehatan untuk kamu. Dan begitu juga dengan bumi. Allah jadikan apa yang ada di bumi itu tunduk kepada kamu. Kamu berharap menanam bawang, ditecapkan di atas bumi,
Allah perintahkan kepada bumi itu untuk menumbuhkan tanaman itu. Coba lawan bumi na ngabandang. Allah ciptakan hewan-hewan yang lebih besar dari manusia. Embe misalnya. Embe. Embe Bangkok mah gede. Sapi itu kan lebih besar daripada manusia. Tapi Allah jadikan mereka itu tunduk kepada manusia dan bisa diambil manfaatnya untuk manusia. Coba lamun sapi, kerbau, kabeh ngamusuh ka jalma. Manusia itu untuk apa? Tidak bisa melakukan apa-apa. Tapi Allah jadikan hewan-hewan itu tunduk kepada manusia. Nah, wa asbagha alaikum ni'amahu, dan kemudian Allah sempurnakan nikmat Allah itu kepada kamu pada zahir kamu dan batin kamu. Bukankah pada zahirmu kamu diberi panca indera yang seimbang? Tangan kiri, tangan kanan, mata kiri, mata kanan, kaki kiri, kaki kanan, ada mata di tempatnya di situ, hidung tempatnya di situ, liang tai coba di situ. Coba kalau mau liang tai nahulu. Geus kabayangkeun. Itu Allah sempurnakan nikmat lahirnya. Kenapa kamu masih tidak mau menyembah? Kenapa kamu masih tidak mau untuk bersyukur pada karunia itu? Wa minan nasi may yujadilu billahi bighairi ilmi wala huda wala kitabim munir. Ya, kemudian di ujung ayat ieu kemudian di ujung ayat iya Allah negaskan, janganlah kamu seperti manusia Imam As-Suyuti iya, supaya ulah melebar itu kembalikan kana asbabun nuzul. Ya, walaupun asbabun nuzul itu tidak mengikat. Jadi janganlah kamu seperti orang-orang penduduk Mekah di zaman awal turunnya ayat. Yaitu mereka yujadilu billah, mereka mendebat firman-firman Allah. Para mendebat firman-firman Allah itu dia tanpa mengetahui ilmunya. Dia tanpa memahami dengan permasalahannya, dia tidak memahami dari isinya, tapi kemudian mereka mendebatnya. Dan juga dia tidak mendapatkan hidayah seperti para rasul, dan juga dia tidak punya pegangan kitab yang Allah turunkan kepada dia. Artinya kieu. Ya, ketika Allah mengatakan pada suatu ayat tentang sesuatu hukum umpamanya. Hukum itu sudah diartikan fikih. Hukum kehidupan, hukum hati, hukum itu sesuatu yang harus ditaati. Yang turun dari Allah. Kemudian ada pembanding. Si pembanding ini dia tidak bersandar pada Quran, dia tidak bersandar kepada dawuhnya Nabi, itu jangan dihiraukan. Ya. Jangan dimasukkan pada pertimbanganmu. Artinya kieu, lamun aya dua pendapat, anu hiji umpamana pendapat anu jelas eta jalma otoritas ilmu. Nah, anu hiji itu jelas otoritas ilmu. Nah.
Ya sudah, jangan dijadikan pertimbangan olehmu. Ya, jika kita berpaling dan mengikuti orang-orang yang tidak jelas otoritas ilmu, nah, tidak jelas sanadnya, maka kita memilih jalan yang tidak ada tujuannya. Nah, orang-orang yang mendebat atau orang-orang yang mencari kesalahan Kanjeng Nabi itu, yaitu orang-orang yang tidak punya pegangan apapun, ya, kecuali hanya nafsunya. Maka diungkapkan kepada mereka, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ketika dikatakan kepada mereka, coba kamu ikut dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ikutlah kamu pada agama, ikutlah kamu pada tuntunan Al-Quran. Mereka mengatakan, wah, kami hanya mengikuti bapak moyang kami yang telah melakukan seperti itu. Jadi memerangi Al-Quran karena lamun di orang istilah waluri. Itu diungkapkan beberapa kali. Jadi orang-orang zaman dulu, zaman jahiliyah, atau zaman nabi-nabi sebelum Kanjeng Nabi, selalu mengatakan, iya mah Gusti baheulana kitu. Ini sudah berlaku dari nenek moyang kami seperti itu. Iya mah geus waluri, ulek ditinggalkan. Itu diucapkan berulang kali dalam Quran. Jadi ma wajadna abana wa ma wajadna abana. Maka dikatakan bahwa ucapan-ucapan atau kebiasaan nenek moyang itu kamu jangan ikuti, kecuali yang dilakukan oleh mereka itu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tapi kamu jangan berniat hanya mengikuti nenek moyang. Jadi kalau niat melestarikan kebiasaan nenek moyang itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Tapi merasa bahwa merawat tradisi nenek moyang itu sebagai perintah Allah, itu baru baik. Itu baru baik. Tapi merasa melestarikan nenek moyang itu hanya sebagai merasa suatu kewajiban dari nenek moyang, itu suatu perbuatan anu salah, bahkan berpotensi untuk musyrik. Jadi mereka menghindar dari Al-Quran, mereka menghindar dari Kanjeng Nabi dengan alasan ma wajadna atau nattabi'u ma wajadna abaan. Itu yang menyebabkan dihukumi mereka itu sebagai kafir. Mereka dihukumi sebagai kafir, diungkapkan dina akhir ayat, walau kana syaitonu yad'u ila adabis sa'ir. Tahukah kamu yattabi'unahu? Tahukah mereka bahwa yang mereka ikuti itu bukan perintah Allah, bukan perintah Tuhanmu yang menguasai langit dan bumi, dunia dan akhirat. Walau kana syaitonu yad'u hum ila adabis sa'ir. Dan apakah kamu tetap akan mengikuti mereka? Padahal mereka itu mengajak untuk menjauh dari Allah. Menjauh dari Allah itu, yang mengajak menjauh dari Allah itu apa? Itu setan. Setan itu bisa dari manusia, bisa dari
jin, ya kalau iblis ya mesti setan. Dan tahukah kamu bahwa setan itu mengajak bertamasya ke neraka? Bukan bertamasya, berpulang ke neraka. Apakah tetap kamu akan mengikuti mereka, padahal mereka itu mengajakmu ke neraka? Jadi ya harus kudu dipahami bahwa melestarikan tradisi itu baik. Tapi jika melestarikan tradisi itu sebagai bukti panggilan, sebagai bukti dari panggilan rasa untuk melestarikan, itu bisa salah. Tapi melestarikan budaya itu baik jika di hadapan Allah, jika merasa bahwa itu sebagai perintah Allah. Jadi terus antara jiwa, raga, terus hati itu terus kudu connect. Jadi jika tidak terkoneksi, orang akan terjebak pada suatu kefasikan, minimal kepada kefasikan. Tapi berpotensi untuk kepada kemusyrikan. Sebab kemusyrikan itu apa? Merasa bahwa ada syariat selain syariat Allah. Ada yang mewajibkan secara hakikat selain Allah. Gitu, wallahu a'lam bishawab. Farihina bima atahumullahu min fadli, subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya mu'min, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi, ya Mumin, ya Salam, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi, ya Mumin, ya Salam, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Kafi. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.